Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang limit trigonometri. Jadi limit trigonometri ini merupakan materi matematika di kelas 12 di semester ganjil. Dan juga limit trigonometri ini merupakan materi di MTK Minat, matematika minat ya. Jadi langsung aja kita bahas materinya ya. Di sini ada sifat trigonometri. Jadi pasti kalian itu semua sebelumnya udah pernah denger lah ya sifat trigonometri itu kayak mana, karena sebelumnya di kelas sebelumnya kelas 10 ataupun kelas 11 pasti udah pernah membahas ini. Makanya kenapa guru-guru itu suruh kita nih kadang pasti ada yang disuruh hafalin sifat-sifat trigonometri, karena itu juga bakal berguna di kelas 12 sekarang ini. Nah, jadi ini bakal keguna, ntar kita lihat aja di contoh soalnya ya teman-teman. Biasanya sifat trigonometri ini yang biasanya dipakai untuk limit trigonometri itu sih biasanya cos 2A, sin 2A, atau juga yang pertama ini sin A plus sin B, cos A plus cos B, sin A min sin B, yang gitu-gitu. Oke, lanjut aja. Kita di limit trigonometri juga ada sifat juga. Jadi sifat limit trigonometri itu seperti apa sih? Nih misalnya limit x mendekati 0, kalau sinnya kita diketahui sin x, terserah nih kalau ini kan x doang ya, misalnya sin x per x itu sama aja kalau pertanyaannya limit x mendekati 0, x per sin x itu hasilnya sama aja 1. Jadi ini kita ngambil koefisiennya aja yang ada di depan variabel x-nya. Kalau ntar dia sin 5x per x, berarti kalau kita ngambil koefisien aja 5 per 1, ntar hasilnya sama dengan 5. Atau bisa juga x per sin x ya, misal ini 6, ini sin 2x, berarti kita ambil koefisien aja 6 per 2 sama dengan 3. Nah gitu ya. Lanjut, di sini ada tan x per x, limit x mendekati 0, tan x per x itu sama aja nilainya ntar dengan limit x mendekati 0 yang soalnya itu x per tan x, itu hasilnya juga 1, sama seperti yang sin tadi. Terus sifat yang ketiga ada sin ax per bx, limit x mendekati 0, sin ax per bx sama dengan ntar nilainya juga sama dengan limit x mendekati 0, ax per sin bx sama dengan itu a per b. Jadi diambil koefisiennya aja ya, a per b, sama, masih konsepnya masih sama lah sebelum-sebelumnya ya yang ini. Lanjut, yang keempat itu ada sifat limit x mendekati 0, tan ax per bx nilainya bakal sama dengan limit x mendekati 0, ax per tan bx yang hasilnya itu a per b. Jadi diambil koefisiennya juga sama kayak yang sin. Terus yang kelima itu limit x mendekati 0, ada sin ax per sin bx sama dengan limit x mendekati 0, tan ax per tan bx sama dengan ab. Jadi ini kan sama-sama tan bisa dicoret, sama-sama sin bisa dicoret. Terus kita juga bisa make langsung ambil aja koefisiennya, berarti a sama b nya, jadi sama aja konsepnya ya seperti sebelumnya ini. Lanjut, yang terakhir ini ada limit x mendekati 0, sin ax per tan bx sama dengan limit x mendekati 0, tan ax per sin bx. Jadi kalau sin per tan atau tan per sin itu juga sama aja, diambil koefisiennya bisa. Jadi tannya itu kalian nggak perlu diubah ke sin per cos, itu nggak usah. Tetap aja tan nggak apa, kalau diperinnya sama sin itu masih bisa, langsung ambil koefisiennya aja. Oke, langsung aja kita bahas contoh soalnya ya. Kita contoh soal. Yang pertama, contoh soalnya itu ada misal diketahui limit x mendekati 0 dengan sin 18x per 9x. Nah, tadi ini berapa hasilnya? Kalau ini bisa ngikutin sifat yang udah ada tadi ya di sebelumnya, sifat limit trigonometri. Ini sin 18x per 9x. Itu bentuknya sama kayak sifat yang mana sih, ya kan? Sama kayak sifat yang pertama, sin x per x. Bedanya ini kan koefisiennya 1 ya, koefisien dari variabel x-nya 1, sin 1x sama aja ya, per 1x, makanya hasilnya 1, karena kita ngambil koefisiennya 1 per 1 itu 1. Nah kali ini juga sama aja,
Ini bedanya cuman di angka koefisiennya aja. Ini sin 18x per 9x. Kalau kayak gini kita bisa langsung ngambil koefisiennya aja berarti ya, kayak tadi. Berarti sama dengan 18 per 9, 18 bagi 9 itu 2. Ketemu di hasilnya, jadi limit x mendekati 0 dengan sin 18x per 9x memiliki hasil 2. Gitu aja ya, gampang kalau udah tahu sifat-sifatnya ya kan. Apalagi soalnya langsung berbentuknya persis seperti sifatnya, tinggal kayak gini aja. Belum kalau harus yang diubah-ubah itu agak ribet. Langsung kita contoh soal yang kedua ya. Nomor 2, misal diketahui limit x mendekati 0. Limit x mendekati 0 dengan 20x per tan 4x. Tan 4x. Ini berapa hasilnya? Jadi ini bisa ngikutin sifat juga. Tadi ada nih sifat yang kayak gini. Apa ya, yang mana? Dia 20x per tan 4x ya. Kita lihat yang ada tannya. Berarti sama aja x per tan x. Yang mana yang x per tan x? Yang ini ya. Berarti itu bisa hasilnya 1, karena ini 1 per 1 kan koefisiennya. Ini sama kayak konsepnya yang nomor 1, contoh soal nomor 1. Jadi ini ngambil koefisiennya langsung. Berarti kita bisa ngambil 20 per 4 ya. 20 per 4 sama dengan 20 bagi 4 itu 5. Jadi ketemu di hasilnya, untuk limit x mendekati 0 dengan 20x per tan 4x itu memiliki hasil 5. Ya, ini masih gampang nih soalnya, masih enak lah kalau kita udah tahu sifatnya. Lanjut kita ke contoh soal yang ketiga ya. Contoh soal yang ketiga. Kalau diketahui limit x mendekati 0 ya, limit x mendekati 0 dengan sin 6x per tan 8x deh, coba. Tan 8x. Kalau sin per tan tadi ada nggak ya sifatnya ya kan? Kalau ini kan sin x per x bentuk sifatnya tadi. Ini x per tan x. Nah, kalau ini sama aja, kalau diikutin sifatnya tadi itu sin x per tan x. Ada kok tadi ya. Sifat limit trigonometri yang sin x per tan x. Ini ya, sama aja sin ax per tan bx. Diambil koefisien juga. Masih sama konsepnya kayak di contoh soal nomor 1 dan 2 ya. Jadi kita bisa langsung ngambil koefisiennya ya kan, bisa langsung 6 per 8 kita ambil, sama dengan 6 per 8. Bisa kita kecilin ya, sama-sama dibagi 2, berarti 6 bagi 2 itu 3, 8 bagi 2 itu 4, hasilnya 3 per 4. Jadi untuk hasil dari limit x mendekati 0 dengan sin 6x per tan 8x itu memiliki hasil 3 per 4. By the way, aku ingetin kenapa ini bisa langsung sama dengan, karena ingat ya, aku di video sebelumnya yang udah aku pernah jelasin tentang limit. Sebenarnya limit itu harus ditulis ulang kan, ini ya, limit x mendekati berapanya kan, kalau ke bawah-bawahnya. Itu ditulis lagi karena kalau kita masih memproses rumusnya atau bentuk soalnya ya. Kalau udah langsung kayak gini sama dengan juga gak apa-apa. Oke, kita lanjut aja deh ke contoh soal keempat ya. Jadi yang keempat, misal diketahui limit x mendekati 0, limit x mendekati 0 dengan cos 2x nih, cos 2x min 1 per tan 4x aja, tan 4x dikali sin 2x ya. Nah, kayak mana nih? Ada nggak ya sebelumnya ini sifatnya? Coba kita cari. Ada cos per tan sama dikali sin. Ini di sini cuma ada sin, tan, ya kan? Cuma ada sin per x, tan per x, atau kebalikannya sin per tan. Ini kok ada cosnya ya kan? Nah, di sini ada cos 2x. Cos 2x ini ada nih di sifat trigonometri. Kita cari. Cos 2x itu sama aja cos 2a ya. Anggap a ini x-nya kayak gini. Berarti kita bisa mengubah bentuk cos 2x ini dengan sifat-sifat trigonometri yang ada di sini nih. Cos 2 itu sama aja bisa cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau bisa juga cos 2A diubah ke cos kuadrat A dikurang 1, dan bisa juga 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, ini tuh biar enak, kita mau ngilangin nih min 1-nya. Biar kita tuh nggak pusing kan mau ininya, mau coret-coret atau ini ya.
ini masih ada pengurangan. Jadi gimana caranya kita ubah min 1 ini bisa dicoret? Berarti kita harus cari pasangan yang satunya itu positif, angka satunya positif. Ini kan angka satunya min kan, ya kan, negatif. Berarti kita harus ubah ke bentuk yang satunya positif nih. 1 kurang 2 sin kuadrat A. Kalau kita ubah ke sini, cos kuadrat A dikurang 1, ini udah di sini ya min 1, ini min 1, jadi min 2 dong, nggak bisa dicoret ya satunya. Berarti kita bisa ngubah ke yang ini, 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Langsung aja kita ubah dulu ya. Jadi di sini kita tulis dulu, kita tulis ulang limitnya, limit x mendekati 0, cos 2x nya kita ubah ke yang tadi, 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Berarti cos 2x nya 1 min 2 sin kuadrat, ini A kita bisa ganti dengan X, sama aja ya, kuadrat X dikurang 1, kita tulis ulang yang kurang 1 ini ya. Lanjut, kita tulis lagi, tulis ulang yang bawahnya kita nggak usah ubah, tannya ingat nggak usah diubah ke sin per cos, itu malah lebih sulit ya, lebih ngeribetin. Jadi tannya tetap aja tan, kita tulis ulang ya, tan 4x, tan 4x dikali sin 2x ya kan. Terus tadi kita bisa nyoret berarti ya, ini yang satunya plus, angka satunya plus, yang satunya lagi min. Berarti kita bisa coret, satunya habis, terus habis itu berarti sisanya min 2 sin kuadrat x per tan 4x dikali sin 2x. Oke, kita tulis ulang dulu nih limitnya. Limit x mendekati 0 ya. Ini kan min 2 sin kuadrat x. Berarti sama aja min 2 dikali sin kuadrat x ya. Kita tulis dulu nih, min 2 dikali sin kuadrat x sama aja dengan sin x kali sin x ya kan. Kita pecah. Jangan sin kuadrat x, jadi kita pecah sin x dikali sin x ya kan. Setelah itu kita tulis ulang nih yang bawahnya. Yang bawahnya nggak bisa diubah-ubah ya, nggak ada yang kuadrat juga kan yang bawahnya. Jadi kita tulis tan 4x dikali sin 2x ya kan. Nah, jadi kita bisa lihat nih, yang lainnya ada sinnya, ada tannya ya kan. Ini sin, ini sin, ini sin, ini tan. Ini angka sendiri nih ya kan, konstanta sendiri, kita bisa pisahin. Kita tulis ulang nih, limit x mendekati 0 min 2 dikali, kita satuin aja ya, ini sin x nih, kita satuin yang ini sama ini, tan per tan 4x dikali sin x per sin 2x ya kan. Jadi sehingga kita bisa lihat nih, ada bentuknya mirip dengan sifat yang dimiliki limit trigonometri ya kan. Ada sin per tan dan sin per sin ya kan. Kita bisa tulis ulang nih, sama dengan nih, bisa langsung ya, karena ini udah tinggal hasilnya. Berarti min 2 dikali, tadi kan kalau sin ax per tan bx itu bisa langsung ngambil koefisiennya ya. Berarti ini sin ini punya koefisiennya 1 dan tan ini koefisiennya 4 ya kan. Berarti 1 per 4 kita tulis saja. Min 2 dikali 1 per 4 dikali sin x per sin 2x ya kan. Ini sama-sama sin juga bisa dicoret. Terus si x nya juga bisa dicoret, berarti sisa 1 per 2 ya kan. Berarti 1 per 4 dikali 1 per 2 sama dengan, ini habis ya, bisa coret, jadi min 1/4 hasilnya ya. Ketemu deh hasilnya. Jadi untuk soal limit x mendekati 0 dengan cos 2x kurang 1 per tan 4x dikali sin 2x itu memiliki hasil min 1/4. Oke, itu kita udah ngebahas contoh soal yang perlu diubah dulu ya pakai sifat trigonometri. Kalau yang awal-awal tadi langsung pakai sifatnya mudah kan. Oke, lanjut aja kita ke soal terakhir, soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 kita juga bakal menggunakan sifat trigonometri, jangan langsung pakai sifat limit trigonometri biar kita bisa tahu kesulitannya gimana ya. Langsung aja. Nomor 5, kalau misal diketahui limit x mendekati 0 ya kan, limit x mendekati 0 dengan sin 10x ya kan, sin 10x ditambah sin 6x deh, sin 6x per ya kan, per, kita buat dulu, per 2x buka kurung cos 8x ditambah cos 4x deh, cos
4x ya kan, tutup kurung sampai nih ya kan. Berapa hasilnya nih? Ini nggak ada nih bentuknya yang ada sin plus sin per 2x dalam kurung cos plus cos ya kan. Ingat gak tadi sifat trigonometri ada yang sin A plus sin B atau cos A plus cos B? Yang mana? Yang ini ya, sin A plus sin B dan cos A plus cos B. Jadi kita bisa ngitung yang sin A, ini anggap A ya, ini anggap B, berarti bisa ngitung sin A plus sin B itu dengan sifat trigonometri yang ini ya kan, sin A plus sin B. Rumusnya 2 sin kali setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Langsung aja ya, kita coba ubah dulu yang kita jawab nih. Kita coba dulu ngubah yang sin 10x ya. Berarti yang sin 10x ditambah sin 6x ya kan, sin 6x kita bisa pakai rumus yang 2 dikali mana nih tadi, 2 dikali sin setengah A plus B ya kan, 2 dikali sin setengah A plus B, ini A ini B, berarti 10 tambah 6 itu 16 ya kan, 10 tambah 6 16 dikali cos setengah A min B, berarti 10 dikurang 6 ya kan, 10 kurang 6 itu 4 ya kan. Berarti sama aja, kita bisa ngubah sin 10x ditambah sin 6x nya menjadi bentuk 2 dikali sin 16 bagi 2 itu 8, berarti 8x ya. Jangan lupa ini ditambah x, tadi aku lupa ngasih x nya, jadi tetap aja 10x tambah 6x berarti sama dengan 16x. Ini juga 10x dikurang 6x sama dengan 4x ya. Sin 8x dikali cos 4x dibagi 2 itu sama aja cos 2x ya kan. Berarti kita bisa mengubahnya menjadi bentuk ini. Terus kita juga bisa mengubah yang cos plus cosnya ini pakai rumus kayak tadi juga. Berarti kita tulis dulu cos berapa nih, cos 8x ditambah cos 4x ya kan, cos 4x. Kita bisa pakai rumus yang ini, cos A plus cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B dan cos setengah A min B ya kan, cos kali cos. Berarti kita bisa ubah rumusnya hampir mirip ya, 2 dikali cos setengah A plus B, A plus B ini A ini B, 8 tambah 4 itu 12, berarti 12x ya, dikali cos setengah A min B, berarti 8 dikurang 4 itu 4, berarti 4x ya kan. Berarti kita bisa merubah bentuknya menjadi 2 cos 12x dibagi 2 itu sama aja 6x ya, cos 6x dikali cos 4x dibagi 2 berarti 2x, berarti cos 2x. Berarti kita bisa mengubah yang atas dengan pakai yang 2 sin 8x cos 2x, dan yang bawah kita bisa ubah dengan cos 6x dikali cos 2x ya kan. Oke, langsung aja kita tulis ulang nih limitnya ya. Kita tulis ulang. Kita nih limit x mendekati 0. Kita ubah langsung ya yang ini ke yang bentuk kita ubah tadi, sin 8x berarti kan 2 sin 8x dikali cos 2x per kita ubah nih yang bawah nih, 2x nya tetap ya kan, 2x buka kurung, yang ini tadi kita ubah dengan yang ini, berarti 2 cos 6x dikali cos 2x ya kan. Ada yang bisa dicoret gak nih? Ada ya, ini 2 bisa dicoret ya, habis. Terus ini ada cos 2x, ada cos 2x juga bisa dicoret dong, habis ya. Berarti yang cos 2x coret, cos 2x coret, berarti kita sisa sin 8x per 2x kali cos 6x ya kan. Kita tulis ulang limitnya pakai kertas baru ya. Kita tulis ulang limitnya, berarti nih, mana nih tadi, ini ya, berarti limit x mendekati 0 ya kan. Sisanya kita tulis ulang dulu, sin 8x ya kan, sin 8x
per 2x dikali cos 6x. Cos 6x. Oke. Lagi ini ya. Gimana caranya? Kalau kita mau pakai sifat limit trigonometri yang kayak tadi, ada nih kalau misalnya kita sin 8x per x atau x per cos 6x itu sama aja, tapi 2x nya ntar nggak bisa. Gimana cara hilangnya 2x ya kan? Caranya kita kalikan dengan sesuatu yang tidak mengubah bentuk aslinya. Bentuk aslinya kayak gini nih, kita kalikan dengan 4/4 nih. Kita kalikan dengan 4/4. 4/4 sama aja 1 ya. Sama aja 1. Kalau 1 kali ini sama aja bentuknya ini kan. Jadi itu tidak merubah soalnya ya kan. Nah, tujuannya 4/4 ini biar kita bisa mencoret menghitungnya dengan bentuk sifat limit trigonometri ya. Contohnya nih, 4 dikali sin 8x ya, kita tulis. Berarti kita tulis ulang nih, limit x mendekati 0, 4 di depan dikali sin 8x ya kan. Terus 2x ini aku mau pasangin dengan yang sin 8x ini biar bisa bentuknya kayak tadi, sin x per x ya kan. Berarti 4 dikali 2x, kita kalau perkalian bisa di mana aja ya, bisa ini kali ini ataupun ini kali ini. Kalau pertambahan atau pengurangan harus dua-duanya dikalikan ya. Oke, berarti aku pengen ngaliin yang 4 ke 2x ini biar sama bentuknya dengan 8x. Berarti 4 kali 2x itu 8x ya. Kita tulis, kita pasangin nih di sin 8x nya, berarti 8x di bawahnya ya, per 8x dikali berarti 4 tadi udah pindah ke depan. Yang atas ini cuma ada 2 nih, 4 sama sin 8x ya kan. 4 udah pindah ke depan, sin 8x udah dipasangin sama yang ini 2x tadi dikali 4. Berarti sisanya per cos 6x. Berarti kita bisa ubah aja, kita pisah ya, 1 per cos 6x ya kan. Oke. Setelah itu kita bisa langsung sama denganin aja ya, karena kita nggak perlu ngubah-ngubah lagi ya. Di bawah aja sama dengan 4 dikali, tadi bentuknya sama kayak sifat limit trigonometri yang sin x per x ya, ambil koefisien aja, 8/8. 8/8 sama aja 1 ya. 4 kali 1 dikali kalau x per cos 6x itu masih bisa ambil koefisiennya aja. Kalau 1 per cos 6x kita substitusi nih, 0 nya, x nya 0 kan, 6 kali 0, 0. Berarti cos 0 itu 1, berarti 1 per 1 itu 1 ya, sama aja. Berarti hasilnya sama dengan 4. Jadi untuk soal mana nih tadi? Untuk soal limit x mendekati 0 dengan sin 10x ditambah sin 6x per 2x kali cos 8x tambah cos 4x memiliki hasil 4 ya. Jadi untuk soal nomor 4 dan 5 kita udah membahas contoh soal yang dimana kita perlu mengubahnya dulu dengan sifat trigonometri, tidak langsung ke sifat limitnya. Beda halnya dengan contoh soal yang nomor 1, 2, dan 3 yang dimana kita bisa dengan mudah langsung mengikuti cara di sifat limit trigonometri itu ya kan. Jadi kalau kita udah hafal sifat limit trigonometri, untuk soal 1, 2, 3 ini mudah banget ya kan teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman bahasan kita tentang materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe bagi yang belum. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman dan sosial media yang kalian punya ya. Oke, see you on my next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.